1 2. Suaranya masuk kan? Tes 1 2. Masuk suaranya? Mana Dedi? Udah belum? Masuk. Tes 1 2. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali faslun min fadlil inqiyadi, bab tentang keutamaan tunduk. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan masih berkaitan tentang ketundukan yang merupakan syarat dari diterimanya la ilaha illallah. Karena pembahasan ini sangat luas di dalam risalah kitab ini, di mana penulis memasukkan pasal keutamaan tunduk. Di dalam kitab ini penulis membawakan di dalam Sahih Muslim bab Kitabul Iman halaman 125 sampai dengan 126 berkaitan dengan bab yang beliau tulis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika surah Al-Baqarah ayat 284 turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menunjukkan atau menampakkan sesuatu yang ada pada diri kalian, atau sebaliknya kalaupun kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam diri kalian, yuhasibukum bihillah, Allah tetap akan mengganjarnya, menghukumnya sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Baik secara lahiriah kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan, Allah tetap ganjar, Allah tetap perhitungkan. Fayaghfiru liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang yang Dia kehendaki dan mengazab. Wa yu'adzibu man yasha, mengazab siapa yang saja yang Beliau kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fashtadda, masih lanjut. Qala, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ya Rasulullah kullifna min al-a'mali ma nutiqu as-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqah wa qad unzilat 'alayka hadhihi al-ayatu wa la nutiquha
Lalu setelah surah Al-Baqarah ayat 284 ini turun kepada Rasulullah, Abu Hurairah menyampaikan, pada saat itu sahabat terasa berat sekali dengan turunnya ayat ini kepada Rasulullah SAW. Berat mereka menerima ayat ini. Tahu nggak ayatnya apa? Ya tadi yang kita bacakan. Atau Rasulullah, akhirnya saking beratnya mereka menerima ayat itu, karena rasanya tidak mungkin mereka untuk bisa lepas dari ayat surah Al-Baqarah ayat 284. Bayangkan, asal ayat ini, apa yang kamu tampakkan, apa yang ada dalam hatimu, tetap Allah hitung. Berarti kalau kita niat buruk pun tetap dihitung oleh Allah, tetap dibalas. Berat bagi sahabat. Datang kepada Rasulullah SAW, summa baraku ala rukab. Kemudian mereka duduk bersila di atas lutut mereka di hadapan Rasulullah. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mal. Kami sudah dibebankan dari segala amal-amal yang kami mampu melakukan, seperti sholat, seperti puasa, jihad di jalan Allah, sedekah, kami mampu ya Rasulullah. Tetapi ayat ini sudah turun kepadamu, surah Al-Baqarah ayat 284. Wala nutiquha, kami tidak mampu untuk mengamalkan ini ya Rasulullah. Tuh, bayangkan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah jawab kepada para sahabat, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna. Apakah kalian menginginkan untuk mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan ahlul kitab? Mereka ketika datang perintah Allah, mereka katakan sami'na, kami dengar, wa asayna, kami ingkari. Itu yang kalian ingin lakukan? Faqulu, tetapi hendaklah kalian wahai sahabat ucapkan, turunnya ayat ini kalian ucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jawab dengan ayat ini, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, ghufranaka, ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, hanya kepadamu lah segala tempat kembali. Ucapkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang dijawab oleh sahabat pada saat Rasulullah sudah perintahkan begitu? Qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat langsung mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, ampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Dengar, tunduk terhadap perintah Allah, tunduk terhadap perintah Rasulullah SAW. Falamma iqtara'aha al-qaum zallat biha alsinatuhum. Ketika para sahabat membaca surah Al-Baqarah ayat 284, maka lisan-lisan mereka tertunduk patuh untuk taat. Mereka menerima. Tetapi setelah itu fa anzalallahu fi ithriha, kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 285. Apa kata Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian turun firman Allah ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian juga orang yang beriman juga beriman apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Kullun, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, dan mereka mengatakan la nufarriq, kami tidak membedakan salah satu pun di antara Rasul. Wa qalu, nah sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir, sampai Allah abadikan perkataan sahabat di sini. Kami dengar, kami taat,
ampunanmu ya Allah, ampunanmu wahai Allah, hanya kepadamu lah tempat segala kembali. Ini perkataan sahabat. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah Ta'ala. Nah, ketika para sahabat taat, dengar, patuh terhadap firman Allah surah Al-Baqarah ayat 284, ketika Rasulullah suruh mereka untuk dengar dan taat apa yang Allah turun walaupun berat, terima. Tahu enggak? Allah hadiahkan, Allah hapus hukumnya. Fanasakhahallahu, Allah hapus hukum yang surah Al-Baqarah 284 itu Allah hapus setelah sahabat siap mengikrarkan, kami dengar, kami taat walaupun mereka enggak mampu. Ucapkan aja sami'na wa ata'na. Nah, ketika para sahabat melakukan itu, menerima, nasakhahallahu ta'ala, Allah hapus, mansukh hukumnya. Allah mansukh. Apa ayat yang menghapus dalam surat tersebut? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 286. Di situ Allah hapus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Qala na'am. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat, baginya ganjaran pahala atas apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, atasnya dosa atas apa yang mereka kerjakan. Rabbana, ini perkataan sahabat nih. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, Rabb kami, jangan engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami. Inna sina au akhtana, kalau kami lupa, kalau kami tergelincir dalam kesalahan tanpa sengaja. Akhta itu namanya. Misal tersilat lidah, besitan hati, niat yang buruk yang manusia kadang tidak bisa terhindar. Asalnya itu dihukum oleh Allah. Tetapi ketika mereka berat datang kepada Rasulullah dan Rasulullah katakan tetap taat dan patuh, mereka juga ikutkan, Allah hapus hukumnya. Lalu turunlah firman Allah ini, surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian di dalam hadis ini qala na'am. Allah jawab iya. Allah iyakan. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Rabb kami, jika kami, janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa, kalau kami tersalah tanpa sengaja. Asalnya dihukum. Ya enggak? Tetapi turun ayat ini, ya, permintaan mereka di dalam hadis yang panjang ini, qala na'am. Allah jawab iya. Allah aminkan. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau membebankan kepada kami beban yang berat seperti engkau bebankan orang-orang yang terdahulu. Ini kan doanya juga kan? Qala na'am. Allah jawab iya. Allah iyakan. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan apa yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Qala na'am. Allah jawab iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah kami. Maafkanlah kami, ampunkanlah dosa kami, rahmatilah kami. Engkau adalah pelindung, maka tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Allah jawab qala na'am. Ya. Hadis ini panjang di dalam Sahih Muslim. Adapun riwayat yang lain, ini riwayat Abu Hurairah, dari sahabat yang lain Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah.
Jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah tetap akan perhitungkan. Qala, kata Ibnu Abbas, dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'in. Perasaan berat yang dirasakan sahabat masuk ke dalam hati mereka yang sebelumnya mereka tak pernah merasakan berat itu. Itu kata Ibnu Abbas. Faqala Nabi, maka Nabi merintahkan para sahabat, qulu sami'na wa ata'na wa sallimna. Kami dengar. Sampaikan. Coba kalian ikuti. Kami dengar, kami taat, kami pasrah, kami terima. Qala, dan para sahabat pun mengikuti walaupun berat. Fa alqallahul imana fi qulubihim. Setelah para sahabat menerima itu, Allah tanamkan keimanan dalam hati para sahabat ini, kata Ibnu Abbas. Lalu turunlah tadi firman Allah surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, ayat 285 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala qad fa'altu, kata Allah, aku telah melakukan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala, kata Allah, qad fa'altu, aku lakukan. Waghfir lana warhamna anta maulana. Qala qad fa'altu, aku aminkan, kata Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana ketundukan para sahabat. Begitu beratnya ayat Allah turun, mereka tidak mampu, mereka mengadu kepada Rasulullah. Begitu beratnya Rasulullah, sudah dengar taat, kata Rasulullah. Mereka dengar taat. Tahu fadilahnya? Allah turunkan hukum itu dari batas maksimal kemampuan mereka, sehingga Allah hapus hukum itu karena keimanan mereka itu teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan seorang imam besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan ayat ini di dalam Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 136 sampai dengan 138. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qalu sami'na wa ata'na. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qalu, para sahabat berkata sami'na wa ata'na. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah tadi, ini ada dua, kata Syekh. Fahadha iqrarun minhum bi ruknail iman alladhi la yaqumu illa bihima. Ini adalah pengakuan dari para sahabat terhadap dua rukun iman, yang dimana iman tidak akan berdiri kecuali dengan dua ini. Wahuma as-sam'ul mutadamminu lil qabul, la mujarrad sam'al idrakil mushtaraki bainal mu'minin wal kuffar. Yaitu as-sam'u, mendengar, yang mengandung makna lil qabul, menerima. Jadi kalimat sami'na, kami dengar, itu maksudnya adalah pendengaran yang mengandung makna menerima apa yang turun dari Allah dan apa yang diperintahkan Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan semata-mata pendengaran indrawi, yang itu juga ada pada orang mukmin dan ada pada orang kafir. Bukan itu. Tetapi pendengaran selain indrawi juga pendengaran yang mengandung makna menerima. Bukan hanya sekedar pendengaran indrawi. Itu. Bal sam'ul fahmi wal qabul. Bahkan yang dimaksud sami'na di sini, kata Syekhul Islam, adalah mereka itu mengucapkan dengan paham dan menerima. Dengan paham dan menerima. Wasani, yang kedua, wa ata'na, kami taat. Di sini maksudnya, kata Syekhul Islam, at-ta'atul mutadamminatu likamalil inqiyadi wa imtisalil amri. Ini adalah ketaatan yang mengandung kesempurnaan, ketundukan, kesempurnaan dalam menjalankan
perintah Allah dan Rasulnya. Jadi taat di sini wa ata'na, kami taat ini adalah ketaatan yang mengandung makna kesempurnaan sahabat dalam ketundukan, kesempurnaan para sahabat dalam menjalankan perintah. Wa hadza aksu qaulil ummatil al-ghadabiyyati sami'na wa asayna. Ini berlawanan, kata beliau, dengan ucapan umat yang dimurkai oleh Allah ketika diperintahkan untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Mereka menjawab, ya ahlul kitab, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami ingkari. Coba bayangkan, kami dengar tapi kami ingkari. Berbeda. Fatadammanat hadhil kalimatu kamala imanihim wa kamala qubulihim wa kamala inqiyadihim. Adapun pernyataan sami'na wa ata'na dari para sahabat, ini adalah kalimat yang mengandung kesempurnaan iman mereka, kesempurnaan penerimaan mereka, kesempurnaan ketundukan mereka. Tsumma qalu, kemudian surah Al-Baqarah 285, para sahabat mengatakan, ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan terdapat kalimat ghufranak, ampunanmu wahai Rabb kami, hanya kepadamulah tempat kembali. Apa itu maksudnya? Kata Syekh, lamma alimu annahum lam yuwaffu maqamal imani haqqahu ma'a ta'ati wal inqiyad alladhi yaqtadihi minhum. Ketika para sahabat mereka tahu bahwa mereka itu tidak bisa menunaikan hak kedudukan iman secara sempurna, dan mereka tidak bisa menunaikan ketaatan dan ketundukan yang dituntut dalam surah Al-Baqarah ayat 284 tadi. Wa annahum la budda an tamila bihim ghalabatut tibai wad dawa'il bashariyati illa ba'd at-taqsir fi wajibatil imani. Kemudian mereka juga sadar bahwasannya kecenderungan tabiat manusia, kemudian dorongan-dorongan jiwa manusia itu akan mendorong dalam hal-hal yang mengurangi kewajiban-kewajiban iman seseorang dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mereka tidak sadar. Mereka sadar itu. Wa annahu la yalummu sya'atha dzalika illa maghfiratullah. Dan mereka, para sahabat, yakin mereka tidak akan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu kecuali hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sa'aluhu ghufranahu alladhi huwa ghayatu sa'adatihim wa nihayatu kamalihim. Nah, ketika mereka sadar itu, maka mereka minta ampunan Allah, ghufranaka rabbana. Yang mereka tahu ampunan Allah itu adalah puncak dari kebahagiaan mereka, akhir dari kesempurnaan mereka. Fa inna ghayata kulli mu'minil maghfiratu minallahi ta'ala. Kenapa? Karena puncak tujuan hidup seseorang mukmin adalah ampunan dari Allah. Benar enggak? Puncak tujuan seorang mukmin adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, makanya di dalam ayat ini mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah wahai Rabb kami. Ini sahabat. Dia tahu dia enggak mampu mengamalkan itu. Ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai Rabb kami. Itu sahabat. Summa i'tarafu anna masirahum wa maraddahum ila maulahumul haqqi la budda lahum minar ruju' ilaihi faqulu wa ilaikal masir. Dan akhirnya mereka sadar, para sahabat mengetahui bagaimana akhir kehidupan mereka, bagaimana akhir tempat mereka. Pastilah mereka akan menuju kepada Sang Maha Penguasa yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir tujuan mereka. Tentulah labudda lahum minar ruju'i ilaihi, dan mereka wajib untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga mereka mengatakan wa ilaikal masir. Hanya kepadamu lah ya Allah tempat segala kembali. Fatadammanat hadhil kalimatu imanahum bihi wa dukhulahum tahta ta'atihi wa ubudiyyatihi wa i'tirafahum bi rububiyyatihi wa ittirarahum ila maghfiratihi wa i'tirafahum bit taqsiri fi haqqi wa iqrarahum bi ruju'ihim ilaihi. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan kalimat para sahabat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah kalimat yang terkandung makna keimanan mereka, masuknya mereka dalam ketaatan kepada Allah, penghambaan mereka kepada Allah, pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah, kebutuhan mereka yang mendesak itu untuk ampunan Allah, pengakuan mereka sangat kurang terhadap hak-hak Allah yang harus mereka tunaikan, dan pengakuan mereka harus kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Wa qala ta'ala, kemudian selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah selanjutnya 286, Allah tidak membebankan seseorang illa wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini kan sebagai penghapus hukum di ayat sebelumnya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fanafa bidzalika ma tawahhamuhu min annahu yu'adzibahum bil khatarat allati la yamlikuna daf'aha wa annaha dakhilatun tahta taklifihi. Nah, akhirnya Allah di dalam ayat ini meniadakan apa yang mereka prasangka, yaitu para sahabat prasangka mereka akan dihukum atas hal-hal yang sepele yang terbesit dalam hati mereka. Allah akan menghukum lintasan-lintasan yang hadir dalam hati mereka yang negatif, yang mereka tidak bisa untuk menghilangkannya, tidak bisa menolaknya. Itu Allah nafikan, termasuk dalam beban syariat yang Allah berikan, taklif. Itu tidak termasuk beban syariat yang Allah bebankan kepada hambanya, tidak termasuk. Ya. Fa akhbarahum annahu la yukallifuhum illa wus'ahum. Dan Allah mengabarkan kepada mereka, Allah tidak membebankan mereka kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa hadza huwal bayanul ladzi qala fihi Ibnu Abbas wa ghairuhu fanassakhahu Allahu anhum. Inilah penjelasan yang di dalamnya Ibnu Abbas dan selainnya, di mana ayat inilah Allah menasakh, menghapus ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 284 dengan surat Al-Baqarah 286 untuk para sahabat dengan ucapannya la yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Nah, ini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kesanggupan. Wa qad tadammana dzalika anna jami'a ma kallafahum bihi amran wa nahyan fahum mutiquna lahu qadiruna alayhi wa annahu lam yukallifuhum ma la yutiquna wa fi dzalik raddun sarihun ala man za'ama khilafa dzalik. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Syekhul Islam, Allah tidak membebankan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat ini terkandung bahwasanya semua syariat yang Allah bebankan kepada manusia, kepada para sahabat, apakah itu sebuah perintah, apakah itu sebuah larangan, fahum mutiqun, mereka mampu untuk melakukannya, mereka bisa untuk melakukannya. Ya, seperti sholat, jihad dan seterusnya. Dan Allah tidak akan membebankan mereka kecuali membebankan mereka apa yang mereka tidak mampu. Nah, hadza ini bantahan yang jelas bagi orang yang menganggap selain dari pemahaman ini. Nah, ini kata Syekhul Islam. Artinya begini, orang itu gampang, ya, dengan alasan melakukan syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni, Allah akan tidak memaksa kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Tidak sholat, Allah akan mengampunkan.
Allah tidak membebankan sesuai dengan kemampuan. Dia menggunakan ayat ini untuk membela dirinya. Allah akan mengampunkannya dari dosa-dosa yang sebenarnya pembebanan syariat yang Allah berikan kepada dia, dia mampu untuk melakukan. Dengan ayat ini dia berdalil Allah akan ampunkan. Sehingga orang yang melakukan syirik akbar akan diampunkan berdasarkan ayat ini. Ini bantahan, ya, yang jelas kata beliau bagi orang yang menganggap selain dari pemahaman ini. Padahal pemahaman ayat ini asalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin manusia itu terlepas jatuh dalam kesalahan. Misalkan kesalahan karena lupa, kesalahan karena terpeleset lidah, yang kita ngomong sesuatu kalimat yang haram tapi sebenarnya terpeleset, itu maksudnya. Atau besitan-besitan hati yang jelek dalam hati tapi belum diungkapkan, belum dilakukan, yang sulit manusia itu untuk menolaknya. Ini yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini yang masih bisa diampunkan oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang taklif, beban syariat yang itu sebenarnya Allah bebankan kepada seorang hamba. Yang Allah tahu pembebanan itu hamba lapang untuk melakukannya, bisa untuk melakukan seperti rukun Islam, tauhid. Mereka bisa mengamalkannya, nggak ada beban yang berat. Apa yang berat di situ? Melaksanakan sholat, puasa, zakat, nggak ada yang berat. Karena itu di bawah batas maksimal kemampuan manusia. Lapang, tidak sempit, dan manusia mampu dan Allah tahu. Dan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan rukun Islam, rukun iman. Ya, sehingga gampang sekali dengan ayat ini bagi siapa yang melakukan syirik akbar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin karena dia bodoh, jahil, diampunkan, dimaafkan, tetap dia muslim. Nah, dengan ayat ini banyak digunakan, tetapi Syekhul Islam mengatakan, ya, raddun sharihun ala man za'ama khilafa dzalik. Ini adalah bantahan yang jelas bagi siapa yang menganggap selain daripada pemahaman yang dijelaskan Syekhul Islam. Ya, untuk sesuatu yang lupa, tidak sengaja, atau besitan-besitan hati yang belum dipraktekkan. Karena kan seseorang berniat, ya, belum diamalkan, belum dilakukan, itu Allah tidak hitung dosa. Betul nggak? Ini gara-gara ayat ini. Seasalnya dosa. Makanya sahabat tidak mampu datang kepada Rasulullah, tetapi mereka tetap taat dengan ketundukan dia kepada Allah dan Rasul. Allah hapus hukumnya. Nah, begitu. Allah hapus hukumnya. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan. Wallahu ta'ala amarahum biibadatihi wa dhamina arzaqahum fakallafahum minal a'mal ma yasa'unahu wa a'tahum minar rizq ma yasa'uhum fataklifuhum yasa'unahum wa arzaquhum tasa'uhum fahum fil wus'i fi rizqihi wa amrihi. Jadi Syekhul Islam mengatakan Allah memerintahkan manusia itu untuk beribadah kepadanya, menjamin rezeki mereka. Dan Allah membebankan syariat kepada manusia dengan amalan-amalan yang mereka sanggup untuk melakukannya. Allah memberikan mereka rezeki supaya mereka bisa beribadah. Ya, kalau tidak dapat rezeki tidak bisa dia ibadah, wajar. Tapi Allah berikan rezeki supaya dia mampu, betul? Makan dan minum. Nah, ma yasa'uhum, yang akan memenuhinya. Jadi fataklifuhum yasa'unahu. Jadi pembebanan syariat yang Allah berikan kepada manusia, yasa'un, mereka sanggup untuk melakukannya, seperti rukun Islam, rukun iman. Ya. Wa arzaquhum tasa'uhum fahum fil wus'i fi rizqihi wa amrihi. Demikian juga rezeki Allah tunaikan untuk mereka dalam keluasan, sehingga berjalan. Seorang itu dalam kemampuan untuk menjalankan beban taklif syariat. Di sisi lain Allah juga penuhi rezeki mereka untuk bisa mampu melakukan itu. Kalau tidak makan, tidak minum kan tidak mungkin ya. Tapi Allah berikan rezeki. Jadi equal, berjalan beriringan. Jadi nggak ada alasan lagi. Mampu dia makan, dia minum,
punya akal, punya otak, punya tenaga, punya badan yang sehat, hidup di tengah kaum muslimin. Apa yang buat dia tidak mampu untuk melakukan sholat? Apa alasan dia tidak tahu wajibnya hukum sholat? Apa alasan dia untuk tidak tahu hukum tauhid? Bisa dia bertanya? Bisa. Lapang sekali. Kok bisa alasan bodoh? Nah, ini enggak benar pendalilan yang dijadikan oleh sebagian orang dengan ayat ini, memberikan uzur kebodohan terhadap orang yang melanggar tauhid. Baik. Demikian juga rezeki Allah sangat luas untuk mereka. Mereka dalam keluasan dalam rezeki dan perintahnya. Wasi'u amrahu wa wasi'ahum rizqahu. Mereka mampu secara luas menjalankan perintah Allah dan sanggup. Mereka juga diberikan rezeki oleh Allah dengan sepuas-puasnya. Berjalan yang benar. Nah, kemudian Syekh mengatakan, fafarqu baina ma yasa'ul 'abda wa ma yasa'ul 'abdu. Perbedaan antara sesuatu yang melapangkan hamba dengan sesuatu yang bisa dikerjakan, yang mampu dikerjakan hamba. Ada perbedaan. Jadi begini maksudnya. Perbedaan antara bahwa Allah memberikan beban syariat kepada hamba, itu dalam keadaan hamba itu lapang melakukannya, tidak sempit dan mampu. Itu. Contoh, ya. Manusia diwajibkan sholat, diwajibkan untuk bertauhid. Apa yang susahnya kalau untuk bertauhid? Esakan Allah, doa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nggak ada yang susah. Intinya tauhidkan Allah, jangan sekutukan. Apa yang susah? Saya mau tanya, pembebanannya apa yang berat? Nggak ada yang berat. Tinggal kita esakan Allah dalam beribadah. Jadikan dia satu-satunya ilah untuk diibadahi. Apanya yang berat? Ringan sekali sebenarnya. Terus sholat. Sholat itu gerakan ringan. Hanya berapa rakaat? Mudah. Apanya yang berat sholat? Bahkan kalau tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk baring, tidak mampu bergerak dengan isyarat. Orang yang sabar, boleh dia untuk menjamak dan mengkosor. Apanya yang susah? Semuanya dipermudahkan, keluasan di dalam syariat itu. La yukallifullahu illa wus'aha. Itu maksudnya. Ketika seseorang nikah, maharnya tidak mampu yang besar, pakai cincin yang besi pun bisa. Enggak berat. Islam itu mudah. Sesuai dengan kemampuan batas minimal yang di bawah batas minimal kemampuan. Nah, ini beban syariat yang dimaksud perbedaan antara sesuatu yang Allah lapangkan kepada hamba. Itu maksudnya. Beda lagi dengan sesuatu yang hamba mampu untuk melakukannya. Gini, hamba itu bisa melakukan dalam tingkat tertentu tapi berat. Tapi dia bisa. Contoh, ketika hamba disuruh sholat 50 kali dalam satu hari, bisa nggak? Bisa. Berat nggak? Berat. Betul nggak? Bisa nggak? Saya mau tanya. Satu hari sholat 50 kali, 50 rakaat. Bisa nggak? Bisa kan? Berat nggak? Nah, kenapa Allah berikan 5 rakaat dalam 5 kewajiban dalam satu hari? Karena Allah tahu kemampuan hambanya. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak bisa. Sakit, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Nah ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadha huwa al-la'iqu bi rahmatihi wa birrahu wa ihsanihi wa hikmatihi wa ghinahu. Inilah hal yang pantas dari Allah berupa rahmat dari Allah, kebaikan Allah, ihsannya Allah, hikmahnya Allah, maha kayanya Allah. La qawla man yaqulu innahu kallafahum ma la qudratan lahum alaihi albattah wala yutiqunahu thumma yu'adzibahum ala ma la ya'lamunahu. Bukan seperti pendapat sebagian orang yang mereka mengatakan Allah membebankan syariat kepada manusia di mana manusia itu sama sekali tak mampu untuk melakukannya, tak sanggup untuk melakukannya, sehingga dengan hal itu Allah mengazab mereka karena apa yang mereka lakukan tidak mampu. Bukan itu. Ada orang yang mengatakan demikian, kata Syekh. Wa ta'ammal qaulahu azza wa jalla. Maka kamu renungkan firman Allah, illa
wus'aha. Nah, kecuali dengan kesanggupannya. Maksudnya apa? Kaifa tajidu annahum fi sa'atin wa minhatin min takalifihi la fi dhiqin wa harajin wa masyaqqatin fa innal wus'a yaqtadi dzalika. Jadi kamu perhatikan tadi kalimat illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Maksudnya kamu akan mendapatkan, maksud itu sesuai dengan kesanggupannya adalah manusia itu diberi beban syariat dengan keluasan dan keringanan dari pembebanan itu. Ya. La fi dhiqin, tidak ada kesempitan, tidak ada waharajin, tidak ada kesulitan, wa masyaqqatin, tidak ada kepayahan. Ya. Fa innal wus'a yaqtadi dzalik, karena yang dimaksud sesuai dengan keluasan dan kesanggupan si hamba itu yang dituntut oleh syariat. Syariat menuntut itu, menuntut manusia dalam menjalankan syariat sesuai dengan kesanggupannya. Faqtadat al-ayatu annama kallafahum bihi maqdurun lahum min ghairi usrin lahum wala dhiqin wala harajin bikhilafi ma yaqduru alaihi syakhsu fa innahu qad yakunu maqduran lahu walakin fihi dhiqun wa haraj alaihi amma wus'uhu alladhi huwa minhu fi sa'atin fa huwa duna mada taqati wal majhudi. Jadi ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini menuntut bahwa Allah tidak membebankan syariat kepada hamba kecuali itu hamba itu mampu melakukannya. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan, tidak ada kepayahan. Beda dengan ya ma yaqduru alaihi syakhsun, beda dengan seseorang yang mampu melakukan ya, tetapi sempit, tapi sukar, tapi payah. Ngerti enggak? Beda dengan sesuatu yang Allah berikan mudah untuk tidak sempit, tidak payah, itulah syariat. Beda dengan seseorang yang mampu melakukan sesuatu tapi sulit. Contoh tadi, mampu enggak sholat dalam satu hari 50? Kan dulu asalnya Isra Mi'raj sholat itu diwajibkan dalam satu hari berapa? 50 kan? Benar gak? Akhirnya tidak mampu jadi 5 waktu. Tapi mampu gak antum melakukan 50? Mampu. Berat gak? Nah, itu maksudnya. Ya. Seorang mampu melakukan sesuatu yang berat, payah, sulit. Tetapi taklif, pembebatan syariat Allah kepada hambanya itu adalah sesuatu yang tidak sempit, lapang, mudah. Mampu manusia melakukan sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Bahkan di dalam hal tersebut terdapat ruang-ruang dan keluasan-keluasan bagi hamba untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, makanya di sini disebut, yang disebut dengan kesanggupan keluasan dari Allah itu adalah fahuwa duna madad taqati wal majhud, di bawah batas maksimal kemampuan. Jadi beban syariat itu yang Allah berikan di bawah batas maksimal kemampuan dan daya upaya. Berarti kalau kemampuan manusia maksimalnya A, kewajiban syariat itu di bawahnya. Anggap enggak? Di bawahnya. Antum mampu melakukan begitu, tapi pembebanan syariat itu tidak sampai semaksimal itu. Tapi sesuai dengan kesanggupan antum di bawah. Makanya disebut di sini ya fahuwa duna madad taqati wal majhudi. Ya, beban sesuai kemampuan dari syariat adalah di bawah batas maksimal kemampuan, di bawah batas maksimal kemampuan manusia atau daya upaya manusia. Bal li nafsihi fihi majalun wa muttasa'un dzalik manafun lidhiq wal haraj. Bahkan di dalam taklif syariat yang Allah bebankan kepada hamba terdapat keluasan, terdapat ruang
Leluasaan berbeda dengan sesuatu yang sempit dan sulit. Contoh sholat, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, baring, tidak mampu bergerak dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat dalam hati, tidak bisa ke dalam hati, ya mati. Kalau udah mati, lain lagi ceritanya. Nah, itu ada keluasan, ada kemudahan, tidak sempit, manusia bisa. Sekarang saya tanya, kita puasa, sahur, makan kan, minum, sampai matahari terbenam, buka. Berat nggak? Nggak berat. Tapi bisa nggak antum melakukan 24 jam puasa tanpa makan dan tanpa minum? Bisa nggak? Bisa tuh, banyak orang yang terapi-terapi kesehatan, fasting, intermediate fasting, belum lagi yang namanya apa satu lagi, tidak makan sampai 3 hari sampai seminggu, mampu, batas maksimal dia mampu, keto dan seterusnya. Nah, tapi berat. Nah, syariat itu tidak begitu. Syariat Allah Subhanahu wa taala, taklif minallah, pembebanan syariat dari Allah kepada hamba itu sesuai kesanggupan si hamba, tidak sempit, dan hamba itu pasti mampu melakukannya. Jika tidak ada alasan lagi seorang itu yang meninggalkan rukun Islam, yaitu tauhid, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kalau dengan alasan bahwa seseorang meninggalkan kewajiban tauhid dengan alasan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan seseorang sesuai kemampuannya, karena dia jahil, tidak mampu, maka diberi uzur, dia tetap muslim. Nah, tidak bisa begitu, ya. Ini keliru, ini pemahaman yang menyimpang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib, karena sudah berbunyi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.